Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Muhammad Sofi yang akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan seni budaya. Hari ini atau ada di Kediri, ini ada di Lotus Garden Hotel di kota Kediri. Kebetulan saya sedang ada event di sini, jadi alhamdulillah dapat kamar luar biasa besar dan saya sendirian di sini, makanya lebih leluasa ngevlognya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Indonesia itu kan bisa dibilang dari satu daerah ke daerah yang lainnya itu kan memiliki tradisi dan budaya yang berbeda-beda. Walaupun terlihat sama, tapi sebenarnya ada perbedaan yang cukup spesifik di antara kesamaan tersebut. Nah, di dalam dunia tari, keberagaman itu juga berlaku, dan bisa dibilang keberagaman dalam dunia tari di tradisi di Indonesia itu berwarna-warni. Jadi antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara itu punya corak ragam gerak tari yang berbeda-beda. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, teman-teman semua harus tahu dulu pemahaman tentang tari tradisional. Yang disebut dengan tradisional itu sudah pasti dia sudah dilestarikan atau sudah diwariskan secara turun-temurun. Dulu saya pernah belajar di waktu masih kuliah bahwa kriteria tari itu bisa dikatakan tradisional apabila sudah diwariskan atau dilestarikan secara turun-temurun minimal itu 3 generasi. Jadi kalau 3 generasi itu misalkan saya nanti bikin sebuah tarian nih, tarian daerah, terus nanti saya punya anak saya penari juga, nanti anak saya meneruskan atau mempelajari dan melestarikan tarian yang sudah saya buat. Nanti saya punya cucu saya meneruskan tarian yang pernah diajarkan ayahnya, yang mana pernah saya buat sebelumnya. Jadi dia turun-temurun. Itu sih katanya gitu. Nah, kembali lagi, kalau konsepnya tradisional itu sudah pasti dia selain turun-temurun, dia juga memiliki keunikan pola gerak yang bisa dibilang dibilang jadul, enggak, dibilang unik lah istilahnya. Jadi pada pola ragam gerak tari tradisional itu cenderung lebih ke cenderung lebih sederhana dan memiliki makna dan simbol-simbol tertentu, berbeda dengan tarian modern atau istilahnya itu dance. Kalau modern dance atau tarian modern itu kebanyakan gerakan-gerakan yang dihasilkan itu ya ekspresi aja, gerakan aja, hanya istilahnya itu mengeksplor tubuh. Tetapi kalau di tari tradisional, semua gerakan yang dibuat atau yang dibawakan itu memiliki arti dan memiliki makna. Karena nenek moyang kita dulu ya bisa dibilang sangat patuh terhadap adat, budaya, tata cara agama. Jadi semua itu tertuang dalam tariannya. Jadi nggak bisa dibilang nggak asal-asal tariannya, seperti itu. Kemudian kalau tari tradisional itu selain dari 2 hal yang tadi disebutkan, yang ketiga ini, kalau tari tradisional itu tidak lepas dari fungsi sosial. Misalkan kalau di Jawa
itu ada reok Ponorogo ya. Itu tari tradisional yang bisa dibilang memiliki fungsi tersendiri dalam masyarakat Ponorogo. Dia sebagai tari hiburan, tari rakyat, dan istilahnya itu di dalamnya ada sebuah ritual yang mana ritual ini adalah pelengkap pertunjukan tarian tersebut. Nah, ada juga di mana ya? Contohnya kalau di Bengkulu itu ada namanya tarian KJ. Tarian KJ ini juga memiliki fungsi khusus di masyarakat Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu, yaitu fungsi ritual adat untuk misalkan pernikahan atau acara-acara adat lainnya yang dilaksanakan di daerah tersebut. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena lebih mudah melihat sesuatu yang visual langsung daripada kita merasakannya langsung sebenarnya. Jadi teman-teman, di tari tradisional di Indonesia itu ya walaupun terlihat sederhana, tapi ketika kita mempelajari itu akan menjadi rumit. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang, kalau tradisional itu terikat dengan aturan, tata cara, dan istilahnya itu punya pakem-pakem tersendiri yang kalau kita salah melakukannya maka dia akan berubah menjadi tarian lain, seperti itu. Nah, dilihat dari properti yang digunakan itu kita bisa menemukan keunikan bentuk atau corak tariannya. Misalkan kalau di Jawa itu pasti penarinya kebanyakan ya hampir semua ya, properti yang digunakan adalah kain sampur. Baik penari wanita atau penari laki-laki itu mereka menari menggunakan sampur. Nah, sampur ini fungsinya sebagai apa ya? Ya fungsinya sebagai properti dan juga sebagai media untuk mengungkapkan gerak, seperti itu. Nah, kalau di Sumatera, terutama di Sumatera bagian selatan, itu properti yang digunakan berupa kuku atau bahasanya daerahnya tanggai. Nah, kuku ini adalah sebagai pemanis, aksesoris, properti, tetapi juga sebagai simbolisasi dari suatu tokoh, misalkan ratu atau permaisuri atau bidadari yang divisualisasikan dengan properti kuku. Kalau dikali. Nah, bagaimana sih cara kita bisa mengetahui keunikan atau corak tari tradisional di Indonesia? Kalau menurut saya itu ada 3 hal yang mudah ya. Yang pertama, kita cukup melihat bentuk visualnya, misalkan dari kostum, tata rias, terus properti yang digunakan, itu kita bisa langsung tahu, oh ini tarian dari Aceh, oh ini tarian dari Jakarta, oh ini tarian dari NTT, dengan hanya melihat pakaian yang digunakan si penari. Karena semua pakaian yang digunakan itu merepresentasikan daerahnya masing-masing. Yang kedua, kita bisa mengetahui keunikan tari tradisional itu dari musik pengiringnya. Karena walaupun ada kesamaan ragam gerak dalam tari daerah tertentu dengan daerah yang lain, itu pasti musiknya atau iringannya itu berbeda. Misalkan kalau di Jawa itu walaupun penari Jawa Tengah dengan penari Jawa Barat sama-sama memakai batik, tapi ketika kita melihat musik, kita mendengar musik iringannya, kita langsung tahu, oh ini musik gaya Jawa Tengah, oh ini musik gaya Jawa Barat Cirebonan, seperti itu. Nah, yang ketiga, kita bisa melihat detail dari bentuk geraknya.
Kalau misalkan di Sumatera itu kan ada 10 provinsi dan 10-nya itu 10 dan kesemuanya itu memiliki keunikan tarian yang berbeda-beda. Kalau di Sumatera Utara kita bisa melihat bentuk gerak tangannya seperti ini ya. Kalau di Sumatera Selatan pasti begini kan, ini ya. Nah, kalau di Jawa itu pasti pola geraknya antara Jawa bagian barat dengan Jawa bagian tengah dan timur berbeda. Kalau di bagian barat, khususnya di wilayah Betawi dan Sunda, itu ragam gerak tariannya cenderung lebih energik. Kalau di bagian Jawa Tengah, terutama di wilayah Solo, itu gerakannya pasti lembut. Dan kalau di bagian timur, daerah Jawa Timur itu pasti gerakannya ya energik juga gitu ya. Oke teman-teman, itu tadi bahasan singkat yang bisa saya berikan di episode kali ini. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kalian dapat mengenai corak ragam gerak tari di Indonesia, kalian punya gambaran nih bahwa Indonesia itu kaya banget, kaya akan budaya dan corak keragaman khas lainnya, terutama di dunia di dalam hal seni tari. Nah, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video saya. Dan apabila ada masukan-masukan, silahkan berikan saran dan komentar kalian di kolom komentar. Saran yang kalian berikan sangat berguna untuk kemajuan channel YouTube saya. Oke, mudah-mudahan nanti channel saya bisa lebih bagus lagi dalam hal fasilitas ya, karena cukup sulit untuk membuat video hanya menggunakan aplikasi di handphone itu kan. Nah, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat apa yang sudah saya berikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di situasi pandemi seperti sekarang ini, dan tetap semangat untuk belajar, terutama belajar seni budaya bersama channel Muhammad Zopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu.